Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Bagaimanapun juga di sebuah sekolah negeri atau sekolah umum, tentu saja tidak melulu peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan adalah pemeluk agama Islam. Sehingga akan menjadi pemaksaan sifatnya apabila itu kemudian diwajibkan dan tidak menjadi kearifan lokal juga namanya menurut saya. Karena yang namanya kearifan lokal itu akan dilaksanakan berdasarkan kesadaran dari para pihak untuk menjalankannya. Nah, harusnya kesadaran inilah yang harus dibangun, bukan dengan dipaksakan sebagaimana kecenderungan yang berlaku selama ini. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah berwenang pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, membuat aturan seperti ini? Menurut saya sangat berwenang. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana menjadi tujuan dari SKB ini adalah bagaimana menjaga toleransi dan moderasi di dalam menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing di setiap pelosok Nusantara. Ingat bahwa peraturan ini tidak hanya akan berlaku di Sumatera Barat, tetapi juga di seluruh Indonesia. Nah, dengan demikian menurut saya dalil tentang kearifan lokal sama sekali tidak tepat dan tidak bisa menjadi dasar untuk membatalkan atau untuk merevisi aturan ini. Lalu bagaimana dengan alasan yuridis yang disampaikan tadi? Menurut saya, alasan yuridis yang disampaikan juga berkaitan dengan alasan sosiologis tadi. Dan artinya, alasan yuridis ini pun juga tidak tepat. Justru, sebagaimana saya katakan di awal tadi, SKB ini sebetulnya hanyalah memperkuat norma-norma yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi lainnya. Di dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, kalau kita hubungkan dengan aturan yang ada di SKB tadi, menurut saya sama sekali SKB tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan yang dimuat dalam pasal 31 ayat 3 ini. Betul, pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia peserta didik. Namun, bukan berarti dengan mewajibkan mengenakan jilbab bagi peserta didik misalnya. Apalagi misalnya mengenakan jilbab itu kemudian juga diwajibkan kepada tenaga pendidik maupun kepada pendidik. Lain halnya, misalnya SKB ini kemudian mengatakan
melarang diajarkannya pendidikan agama dan budi pekerti. Begitu juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan cita-cita pendidikan nasional itu adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, fungsi pendidikan adalah memberikan pencerahan kepada peserta didik agar berpikir secara terbuka bahwa terkait jilbab misalnya, banyak sekali atau ada berbagai perbedaan di dalam memahami apa yang dimaksud dengan aurat tersebut. Sebagian kalangan memahami bahwa rambut itu bukanlah aurat, sehingga tidak perlu harus ditutup rapat kecuali saat menjalankan sholat. Namun memang ada juga yang mengatakan bahwa rambut itu harus ditutup karena memang bagian dari aurat seorang perempuan, sehingga berjilbab adalah menjadi sebuah kewajiban. Nah, menurut saya fungsi sekolah adalah menyampaikan ini, mendudukkan kenapa ada perbedaan pemahaman seperti ini, sehingga pada saatnya nanti kesadaran untuk berjilbab atau tidak berjilbab itu lahir dari kesadaran peserta didiknya sendiri. Jadi bukan lahir dari pemaksaan atau dari kewajiban yang dibuat oleh sekolah atau pemerintah daerah. Apalagi kemudian bila misalnya kewajiban berbusana muslimah misalnya itu dikaitkan dengan boleh tidaknya atau akan mempengaruhi nilai peserta didik di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, disinilah letak permasalahannya nanti. Sehingga menurut saya SKB itu sama sekali tidak bertentangan baik dengan Undang-Undang Dasar maupun dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Saya dapat memperkirakan bahwa gugatan uji materi yang akan diajukan ke Mahkamah Agung ini tidak akan dikabulkan karena tidak ada dasar hukum ataupun tidak ada dasar yang signifikan yang bisa menjadi alasan bagi Mahkamah Agung untuk merevisi atau membatalkan SKB 3 Menteri ini. Nah, sahabat, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang sebetulnya sangat tidak kuat dasar untuk mengajukan uji materi terhadap SKB 3 Menteri ini. Alasan sosiologis maupun alasan yuridis yang disampaikan menurut saya sangatlah tidak kuat. Kenapa? Ya karena memang sebetulnya sebagaimana saya katakan dari awal, SKB ini hanya menegaskan, hanya memperkuat kembali aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang sudah ada. Jadi akan sia-sia bila langkah hukum untuk mengajukan uji materi ini dilakukan. Justru
yang paling krusial saat ini adalah menurut saya pemerintah daerah sebaiknya memang mensinkronkan berbagai regulasi yang sekarang dimuat baik melalui Perda, melalui peraturan wali kota, peraturan bupati atau peraturan gubernur yang ada, yang cenderung bertentangan dengan undang-undang maupun undang-undang dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam SKB ini, yaitu pada poin 5 yang mengatakan bahwa memerintahkan kepada daerah untuk mencabut, untuk merevisi atau memperbaiki peraturan perundang-undang di tingkat daerah yang bertentangan dengan SKB 3 Menteri ini. Kenapa? Bertentangan dengan SKB 3 Menteri ini secara substansial, itu artinya juga bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demikian catatan hukum kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam.